Baiklah, selamat malam Ibu. Izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Anindasari dari kelas AK 207, nomor NIM 240301020621. Eh, izin untuk menyampaikan presentasi mengenai kondisi ekonomi makro dari negara Argentina pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Maaf Bu, yang di PPT sepertinya ada sedikit kesalahan, harusnya 2024. Kemudian mata kuliah ekonomi makro. Nah, sebenarnya ini adalah untuk memenuhi penugasan UAS semester genap mata kuliah ekonomi makro yang mana sebelumnya adalah membuat semacam summary dan analisis dalam bentuk PPT dari satu negara yang sudah ditentukan untuk bisa dianalisis, yaitu untuk pilihannya kan Yunani, Tiongkok, Amerika, dan Argentina. Saya memilih negara Argentina untuk kemudian eh, dibahas kondisi atau outlook dari perekonomiannya, di antara lain adalah terkait inflasinya, kursnya, dan juga PDB pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Kemudian membahas juga mengenai neraca pembayaran dan juga neraca perdagangan terkait dengan kondisi ekspor dan juga impor di tahun 2023 sampai dengan 2024, serta yang terakhir adalah memberikan kesimpulan terhadap kondisi makroekonomi dari negara tersebut pada tahun 2023 hingga 2024. Baik, langsung saja saya mulai untuk presentasinya. Jadi, saya berikan judul Kondisi Ekonomi Makro Argentina pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Izin saya benarkan dulu. Nah, demikian. Baik, Ibu. Oke, mohon maaf. Baiklah. Baiklah, Ibu izin untuk kemudian langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu membahas mengenai inflasi di Argentina pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Nah, untuk inflasi di Argentina sendiri pada tahun 2023 itu tingkat inflasi tahunannya mencapai di angka 211%. Pada tahun 2023, Argentina itu mengalami hiperinflasi dengan tingkat inflasi tahunan yang mencapai sekitar 211%. Itu adalah angka tertinggi secara global, karena hal ini disebabkan oleh kombinasi dari devaluasi mata uang, kemudian defisit fiskal yang tinggi, dan juga kebijakan moneter yang ekspansif. Namun, pada tahun 2024, pemerintah di bawah Presiden Javier Milei itu menerapkan kebijakan ketat yang berhasil dalam menurunkan inflasi menjadi sekitar 118% year of year pada pertengahan 2024. Inflasi bulanan menurun drastis lebih dari sekitar 25% menjadi sekitar 2,6% hingga 2,7% saja. Sehingga proyeksi tahun 2025 menyebutkan bahwa inflasi kemungkinan akan turun ke angka 35 sampai dengan 37% menurut OECD tahun 2024. Baik, yang kedua kita membahas mengenai kurs dari negara Argentina sendiri. Jadi eh, angka 44% di sini itu mencerminkan bahwa peso Argentina itu mengalami devaluasi yang sangat besar pada Desember 2023. Dari kurs resmi 366 eh, USD ke 800 Argentina USD. Nah, pemerintah sendiri akan menerapkan crawling peg. Eh, itu adalah mohon izin untuk saya ulangi, dari pemerintah itu menerapkan crawling peg dengan devaluasi yang terprogram sebesar 2% per bulannya. Nah, pada tahun 2024 sendiri itu dibuka dengan band khusus antara angka 1.000 sampai dengan 1.400 USD Argentina, dan sepanjang tahun kurs itu cenderung akan menguat karena kepercayaan pasar dan surplus dari eksternal
Yang hasilnya sendiri, nilai tukar itu resmi menguat sekitar sebesar 44% sepanjang tahun 2024. Kemudian untuk produk domestik brutonya atau PDB-nya. Nah, pada tahun 2024, yaitu tepatnya pada awal tahun 2024, Argentina itu mengalami kontraksi ekonomi sekitar -2% akibat dari kebijakan pengetatan fiskal dan juga moneternya. Namun, pada kuartal keempat atau triwulan keempat tahun 2024, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan yang sebesar positif 3,9% quarter of quarter dengan proyeksi pertumbuhannya dari sektor ekonomi tahun 2025 berkisar antara angka 5,2% sampai dengan 5,5%. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai neraca pembayaran dan neraca perdagangan dari sektor ekspor dan impor dari negara Argentina sendiri. Nah, untuk neraca pembayarannya sendiri, pada tahun 2023 ditutup dengan defisit perdagangan. Namun, tahun 2024 mencatat rekor surplus dari neraca perdagangan barang sekitar 18 sampai dengan 19 USD miliar. Eh, hal ini itu ditopang oleh peningkatan ekspor, terutama di ekspor agrikultur dan juga energi, serta penurunan dari impor karena depresiasi kurs dan juga pengetatan dari permintaan domestik. Kemudian, lain halnya dengan neraca perdagangan. Kalau kita membahas mengenai neraca perdagangan negara Argentina, menurut Kementerian Luar Negeri Argentina, perdagangan jasa pada tahun 2024 mencatatkan nilai ekspor sebesar 17,1 miliar USD dan juga impornya sebesar 22,6 miliar USD, sehingga terdapat defisit jasa sekitar 5,5 miliar USD. Nah, tambahan informasi, jadi selain neraca pembayaran dan juga neraca perdagangan, saya juga menyajikan neraca transaksi berjalan. Nah, untuk neraca transaksi berjalan sendiri, setelah mencatat defisit sekitar -3% dari PDB pada tahun 2023, neraca transaksi berjalan di Argentina kembali mencatat surplus sekitar 0,6% sampai dengan 0,9% PDB pada tahun 2024. Namun, pada kuartal 1 2025, kembali tercatat lagi defisitnya sebesar 5,2 miliar USD yang disebabkan oleh defisit jasa yang cukup besar. Nah, kemudian untuk yang terakhir, kita akan membahas mengenai kesimpulan dari kondisi makroekonomi negara Argentina tahun 2023 sampai dengan 2024. Argentina berhasil melakukan penyesuaian ekonomi makro yang besar melalui kebijakan fiskal yang ketat dan juga deregulasi pasar di bawah pemerintahan Presiden Javier Milei. Poin yang menjadi kesimpulan dari kondisi makroekonomi Argentina pada tahun 2023 sampai dengan 2024 adalah yang pertama, inflasi turun tajam akan tetapi masih pada level yang tinggi. Yang kedua, kurs mulai stabil dengan kecenderungannya menguat. Yang ketiga, pendapatan domestik bruto atau PDB mulai pulih setelah kontraksi ekonomi terjadi. Yang keempat, surplus dari neraca perdagangan dan fiskal mulai tercapai. Dan yang kelima, tantangan tetap tinggi dalam bidang sosial seperti contohnya angka kemiskinan yang naik lebih dari 55% dan juga angka pengangguran yang masih relatif sangat tinggi. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Argentina pada tahun 2023 sampai dengan 2024 menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan diperkirakan akan naik dan terus ke arah yang lebih positif jika stabilisasi makro dan juga agenda reformasi dapat terus dijaga dengan baik. Nah, selanjutnya adalah ke bagian daftar pustaka. Setidaknya dalam penyusunan summary ataupun analisis terhadap negara Argentina ini, saya mengambil referensi dan juga informasi dari keempat daftar pustaka ini atau keempat rujukan. Yang pertama dari OECD Economic Outlook Journal, kemudian yang kedua dari Situatik Argentina, dan yang ketiga dari Argentina Trade in Service 2024, dan yang terakhir dari Financial Times. Baik, terima kasih. Jadi demikian Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai sumari dan analisis dari negara Argentina yang sebagian besar adalah membahas mengenai perekonomian secara makro di negara Argentina di tahun 2023 sampai dengan 2024. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.